Oke, selamat siang pemirsa. Kembali lagi dengan saya, host podcast Meranti TV, Lina. Kali ini kita kedatangan tamu spesial dari UNU Kalbar. Cantik bukan? Ya. Ya, beliau merupakan Dekan Fakultas Ekonomi UNU Kalbar yang saat ini berusia 30 tahun, masih sangat muda untuk menjadi dekan, Bu ya. Kemudian beliau memang asli Pontianak. Boleh nih kawan-kawan yang di Pontianak main-main ke rumah Ibu ya. Ya Ibu, perkenalkan dong Bu, namanya siapa Ibu? Oke, kalau nama panjangnya itu Mazayatul Muflihah. Cuma Ya. kalau teman-teman biasa lebih suka disingkat ya, Ibu Maza. Ibu Maza, jadi panggilannya Ibu Maza. Ibu sudah berapa tahun menjabat sebagai dekan Ibu? Ini masuk tahun kedua. Tahun kedua ya? Tahun kedua. Masih panjang lagi Bu Masih ya? panjang. Amanahnya masih panjang. Amanahnya masih panjang. Iya, di usia 30 tahun udah menjabat sebagai dekan. Ngomong-ngomong nih, di Fakultas Ekonomi sendiri itu ada berapa prodi dan juga gimana sih keseharian Ibu di sana? Oke, jadi kalau di Fakultas Ekonomi ini memang beda dari fakultas lainnya. Karena kalau UNU Kalbar itu kan memang punya 4 fakultas. Ada FKIP, ada pertanian, ada apalagi teknik, dan terakhir itu ekonomi. Ini sekalian promo ya. Boleh. Jadi Sekalian promosi. Jadi ada 4 fakultas kalau di UNU Kalbar. Nah, untuk Fakultas Ekonomi sendiri ini paling kecil prodinya. Jadi baru ada 1 program studi. Jadi kita program studinya itu program studi manajemen. Program studi manajemen. Kemudian aktivitas di sana atau program yang sudah dijalankan oleh Fakultas Ekonomi sendiri itu ada apa aja sih di sana? Kalau untuk program tentu banyak ya Mbak. Jadi kalau misalkan kita sebagai dosen juga gitu ya, sekalian ada tugas tambahan dari dekan, tentu beda gitu ya. Kalau dosen itu hanya sebatas kita mengajar, lalu meneliti, sama mengabdi kepada masyarakat. Itu tugas wajibnya. Jadi nggak boleh enggak kan gitu ya. Tapi kalau dekan memang programnya juga ya lumayan banyak gitu ya. Kalau program di Fakultas Ekonomi salah satunya seperti yang saya datang hari ini ke Pondok Pesantren Meranti karena Pondok Pesantren Meranti di sini atau Raudatul Ulum ya. Iya, Raudatul Ulum. Ada program studi manajemen. Gitu. Programnya adalah bagaimana salah satu diantaranya ya Mbak, programnya itu gimana caranya mahasiswa kita itu ketika nanti lulus mereka tidak hanya punya ijazah saja, gitu. Apalagi kalau sekarang itu tertuntut mahasiswa itu harus punya kompetensi. Betul. Gitu. Kompetensi itu penting gitu kan ya. Kalau kita ngelamar kerja jadi lulusan nanti nggak hanya ditanya nanti kamu IP-nya berapa, gitu, atau hanya modal ijazah, tapi kamu bisa apa? Betul sekali. Skill ya. Skill, jadi harus ada skillnya. Keterampilannya apa nih? Apa yang membuat saya tertarik untuk bisa merekrut kamu kan begitu? Kalau kita memang masuk ke dalam dunia kerja, gitu. Atau bisa aja kompetensi itu untuk bisa membuka lapangan kerja sendiri. Nah itu programnya. Jadi dari fakultas kita menyiapkan wadah, gitu. Kita menyiapkan wadah sama halnya sesuai visi fakultas kita, Fakultas Ekonomi itu menjadi pusat ekonomi kreatif, di mana di dalamnya itu target kita, gitu ya, bagaimana caranya lulusan kita itu nanti bisa berdaya saing, bisa memiliki nilai profesionalisme, gitu ya, berkarakter tentunya, karena kita di sini Nahdlatul Ulama, tentulah berkarakternya Ahlus Sunnah wal Jamaah, gitu. Nah wadahnya inilah nantinya untuk menjadikan tempat teman-teman atau para mahasiswa untuk bisa berkreatif, untuk bisa berinovatif, gitu ya, untuk bisa berpikir secara mandiri. Jadi kalau mandiri itu kan tidak hanya sikapnya saja gitu, tapi pola pikirnya juga ini yang penting gitu kan ya Mbak. Jadi memang kita juga ada di fakultas itu program dekan mensupport juga program studi manajemennya untuk bisa memiliki wadah yang kita sebut sebagai Wiranuka Media. Wiranuka Media. Apa itu Kak? Jadi kalau Wiranuka Media itu sebenarnya singkatan teman-teman aja pas lagi rapat ngumpul gitu kan. Lagi rapat kira-kira kita punya kegiatan apa nih? Supaya nggak hanya mentok di kuliah atau di bangku aja kan gitu, teori aja nih. Kita
kita ada prakteknya nih. Kebetulan kan memang teman-teman dosen juga ada selain akademisi juga praktisi ya. Jadi gimana caranya ilmu mereka, pengalaman mereka itu bisa dibagikan kepada mahasiswa gitu. Jadi ya udah kayak kita bisa nih mengambil brand wirausaha Unu Kalbar. Jadi Wiranuka gitu media. Jadi memang itu menjadi dasar sih awalnya. Memang yang saat itu yang memprogramkan itu adalah dosen-dosen, dosen-dosen di prodi gitu ya. Lalu yuk kita seriusin gitu, kita seriusin ini jadi wadah untuk para mahasiswa juga gitu, untuk para himpunan mahasiswa juga, karena kebetulan kan mereka juga punya bidangnya. Gitu. Nah jadi kalau kita di sini harapkan gitu ya, Wiranuka Media itu nanti tidak hanya sebatas tempat kumpul aja gitu, tapi tadi bisa melahirkan lulusan yang mensupport lah untuk fakultas ekonomi itu punya sendiri. skill. Karena memang ya pemirsa, kalau di dalam dunia kerja itu bukan hanya IPK yang tinggi yang dicari, tapi skillnya bagaimana, kan seperti itu ya. Terus kemudian di Wiranuka sendiri tuh Bu, ada apa produk yang udah dihasilkan oleh mahasiswa atau bagaimana? Oke, untuk sementara ini karena namanya mahasiswa ya, apalagi ini pada saat pandemi gitu, pada saat pandemi, lalu proses belajar mengajarnya beralih yang awalnya tatap muka menjadi daring. Ini juga menjadi kendala saat itu gitu, yang punya program bahwa kita harus ada punya produk ini untuk para mahasiswa. Sementara agar tetap bisa berjalan, ini dari dosennya dulu, gitu. Dari dosennya dulu. Jadi mereka itu membantu kegiatan praktek pemasarannya. Jadi kita punya produk dari dosen-dosen atau misalnya dari mahasiswa yang punya, gitu ya. Kita coba untuk bisa menjual, gitu. Kalau boleh tahu produk yang dijual itu apa aja sih Bu? Kita itu ada ATK juga, gitu ya, ada catering, Jadi kalau teman-teman yang saat ini lagi seminar misalnya, karena kalau di Unu Kalbar kan juga termasuk daerahnya masuk ya, mungkin kalau nanti teman-teman main-main ke Unu Kalbar itu masih sulit lah kalau untuk misalkan menyiapkan makanan gitu, lebih repot. Jadi kita menyediakan juga jasa itu, ya catering gitu ya. Lalu ada jasa ini percetakan juga gitu. Jadi kalau teman-teman di kampus butuh plakat gitu ya, atau yang untuk gantungan kunci atau apa, itu kita bisa juga menerima jasa itu. Oh, bisa juga buat gantungan kunci sama plakat ya? Iya, plakat yang stiker dan lain-lain. Itu biasanya memang dari dosennya atau mahasiswa khusus yang punya skill itu Bu? Mahasiswa. Tapi dibimbing juga oleh Kaprodinya saat itu. Gitu. Jadi kita juga kita ngajarin mereka, ini kita punya sekian rupiah misalnya ya untuk modal, nih tolong buat apa? Gitu. Oh gitu. Keren. Karena memang ada pembinanya juga sih yang membantu di situ. Iya, jadi mendorong mahasiswanya untuk lebih mandiri dan juga mengasah skillnya Bu ya. Betul. Karena memang kadang kita tuh mahasiswa hanya disibukkan dengan membuat tugas seperti itu kan, hingga lupa untuk mengasah skillnya gitu. Untuk promosi di luar ada nggak sih Bu IG-nya atau apa? Media sosialnya ya. Iya. Kebetulan ada, itu Fakultas Ekonomi ada IG-nya sementara, dan memang program kita juga masuk program juga di program kerja dekan. Itu bagaimana caranya Fakultas Ekonomi ini tidak hanya dikenal di sekitaran Kuburaya gitu ya, tapi bisa sampai kemana-mana. Gitu. Jadi targetnya tahun ini kita membangun kembali media sosial karena sempat vakum juga, sempat vakum gitu karena adminnya gonta-ganti ya. Lagi masalahnya di admin kadang ya. Kadang kita sudah punya bahan untuk dipublish tapi adminnya nih kurang misalnya seperti itu. Jadi untuk saat ini kita lagi membangun kembali untuk media sosialnya. Websitenya juga sedang diperbaiki tapi masih gabung dengan website yang Unu Kalbar gitu. Tapi untuk media sosial sementara ini masih aktif IG-nya, Instagram-nya. Ada niatan nggak sih Bu buat brand khusus yang memang supaya dikenal ini ciri khas mahasiswa Unu Kalbar, khususnya Fakultas Ekonomi gitu ya? Untuk brand ya? Iya. Untuk brand sih kita belum
apa ya, kalau untuk berjalan sendiri itu belum, tapi kita coba membawa tadi wiranukanya. Wiranukanya. Jadi IG juga ada Wiranuka. Sementara masih gabung di Fakultas Ekonomi. Di Fakultas Ekonomi gitu. Jadi buat teman-teman nih yang mau pesan makanan untuk kegiatan seminar, kegantungan kunci Bu ya, boleh langsung souvenir. Boleh langsung ke Unu Kalbar. Kemudian selain Wiranuka sendiri ada program penunjang lainnya nggak sih Bu di fakultas di fakultas Ibu? Jadi untuk di fakultas untuk kegiatan penunjang lainnya selain tadi ya Wiranuka, kita juga mau mengembangkan lab atau praktikum. Jadi nanti kita akan memilih beberapa mata kuliah yang kita anggap itu mata kuliahnya berat di mindsetnya mahasiswa, gitu. Jadi gimana caranya? Misalnya setiap weekend, gitu ya, setiap weekend itu ada namanya laboratorium statistik misalnya, atau laboratorium akuntansi, laboratorium akuntansi, matematika ekonomi, seperti itu. Jadi itu yang akan kita coba fasilitasi untuk para mahasiswa. Karena kalau untuk bahasa Inggris itu kebetulan sudah ada UPT bahasa di Unu Kalbar. Jadi itu tetap bisa bersinergi juga untuk fakultas ekonomi untuk bisa memaksimalkan bahasa aslinya. Seperti itu. Lihat dulu Bu. Oke, itu banyak sekali ya program-program penunjang untuk mahasiswa yang kuliah di Unu Kalbar. Jadi bisa menjadi pilihan nih untuk kawan-kawan yang sedang bingung mencari jurusan yang tepat atau fakultas yang tepat, itu boleh ke Unu Kalbar. Kemudian upaya lain Ibu untuk meningkatkan skill mahasiswanya tuh apa saja di sana? Yang menonjol? Oke, karena kita di Unu Kalbar itu lagi ada inkubator bisnis. Inkubator bisnis. Ya, yang tadi juga ada kepalanya yang datang ke kegiatan kuliah umum, gitu ya. Jadi itu juga akan kita kolaborasikan dengan Fakultas Ekonomi. Ya, itu upaya kita untuk bisa memberikan tambahan skill lah untuk para lulusan kita, gitu ya. Jadi mereka yang sudah punya usaha, bahkan ya sekarang kan banyak mahasiswa yang tidak hanya kuliah, tapi banyak yang menjadi entrepreneur, gitu. Nah, entrepreneur kadang suka mentok gitu. Jadi gimana caranya biar nggak mentok, gitu kan? Kita bisa daftarkan mereka atau selektifkan mereka itu di kegiatan inkubator bisnis. Gitu. Karena nantinya kan para mahasiswa atau sebutannya kalau kita di inkubator itu kan tenan bisnis ya. Itu nanti bisa diseleksi mana yang punya potensi, gitu ya, atau misalnya ini punya potensi tapi sulit untuk berkembang. Nah, ini fungsi dari salah satu dari inkubator bisnis itu tadi, gitu. Jadi kita nggak perlu jauh-jauh mencari tenan keluar, gitu ya, karena di sekitaran kita mungkin tidak hanya di Fakultas Ekonomi ya, di fakultas lain tentu kegiatan entrepreneur ini juga sudah sangat banyak ya. Tapi terkadang mereka kan suka mentok nih di mananya, gitu ya. Betul. Jadi disinilah inkubator ada, lalu disambut baik juga dengan Fakultas Ekonomi, jadi bisa saling berkolaborasi. Ya, gitu. Kemudian dengan lembaga di luar, ada nggak sih memang organisasi di internal itu yang sudah bekerja sama khususnya di ekonomi Bu ya, untuk semakin melebarkan sayap nih kawan-kawan yang ingin berproses di wirausaha? Kalau untuk kerjasama kita sih baru beberapa lembaga ya, kalau di tahunnya saya gitu. Jadi kalau untuk ekonomi sendiri, kita ada kerjasama dengan perbankan juga, beberapa perbankan. Jadi kalau sekarang itu kan kurikulum yang sedang dikembangkan adalah MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi arahnya para mahasiswa juga memang tadi tertuntut tidak hanya kuliahnya itu di kampusnya sendiri. Iya, betul. Gitu. Tapi bagaimana caranya bisa berkolaboratif dengan dunia industri atau praktisi gitu. Jadi selain tadi ditanya apakah ada lembaga lain, salah satunya itu ada perbankan, lalu kita juga ada kerjasama dengan PTPN, ya, lalu ada Basnas, ya, ada Basnas Provinsi, lalu kemarin kita juga ada penjajakan di Transmart, ya, jadi untuk kegiatan praktek magang juga bisa di sana.
Lalu ada beberapa lainnya. Kalau untuk kegiatan mahasiswa sendiri memang kita tidak harus melulu dalam kelas. Iya betul, memang sangat membosankan. Ya. Jadi, saya sebagai mahasiswa juga merasakan seperti itu, Bu. Seperti itu. Jadi kita juga dulu itu ada program namanya wisata edukasi. Wisata edukasi. Jadi kita mencari PT atau CV gitu yang bisa dikunjungi. Jadi kita kuliahnya ke sana. Langsung praktek ke sana. Nah itu sudah dicoba untuk 2 tahun kebelakang kemarin. Tapi karena pandemi kan banyak industri juga yang tidak memperbolehkan tamu atau orang lain masuk gitu. Jadi itu sempat terhenti juga gitu. Tapi tahun ini insya Allah kalau misalkan sudah dibuka kembali, itu coba kita lakukan lagi. Gitu. Karena waktu itu juga sudah pernah kita jalan-jalan ke PT Indofood. Nah, itu juga mereka sangat welcome juga gitu kan, untuk kita bisa mencari ilmu lah di situ. Itu kan langsung dari supervisornya mereka juga yang mendampingi gitu. Jadi itu kita juga khususkan untuk para maba juga. Jadi kegiatan matrikulasinya tidak hanya dalam kelas. Udah di maba juga diajak untuk hal-hal yang kegiatan di luar ya, kuliah di luar gitu Bu ya. Wow, keren sekali. Untuk kegiatan magangnya Bu, itu biasanya di mana? Kalau untuk magang kita sementara ini kan ada 2 metode juga. Jadi ada dari mahasiswa itu yang memilih sendiri perusahaannya atau target magangnya mau di mana, atau kalau misalkan Bu saya nggak tahu nih harus magang di mana. Nah kita juga sudah punya beberapa pilihan gitu, termasuk yang sudah ada kerjasama dengan FE atau Unu Kalbar. Gitu. Jadi kita juga sempat membebaskan lah gitu, tapi tetap sesuai dengan ketentuan. Iya, menyenangkan sekali pemirsa, kuliahnya nggak hanya monoton di dalam kelas seperti itu ya. Jadi kita lebih tahu di luar dunia perusahaan atau usaha-usaha lain di luar seperti itu. Sampai sekarang nih Bu, ada nggak sih prestasi yang sudah didapat oleh kawan-kawan mahasiswa, baik itu dari Wiranukanya sebagai lembaga yang menaungi para mahasiswa yang berwirausaha? Kalau untuk mahasiswa yang ada, kita alhamdulillah dulu di tahun 2018 itu ada yang sudah mewakili sebagai Filmapres, artinya itu prestasi mahasiswa gitu. Itu mewakili Unu Kalbar sampai tingkat Banjarmasin, itu dari program studi manajemen. Di Banjarmasin. Ya. Lalu ada beberapa mahasiswa yang menang kompetensi juga, baik itu internal ataupun eksternal gitu. Jadi udah banyak juga. Kalau untuk Wiranukanya karena kita belum menjadikan ini sebagai kegiatan eksternal ya, masih di internal, itu masih kegiatan di internal dulu. Masih di internal. Cuma kalau kita nanti ada kegiatan di bulan Juli. Karena tadi ya kita kurikulum sudah ada kurikulum MBKM, walaupun masih mengadaptasi, belum kita 100% untuk bisa mengimplementasikannya itu. Kita ada kegiatan namanya itu adalah praktisi atau akademisi kolaborasi praktisi gitu. Akademisi kolaborasi praktisi. Berkolaborasi. Jadi ada beberapa mata kuliah yang kita pilih yang dirasa ini tidak hanya teori yang kita dapatkan, tapi harus ada semacam untuk meningkatkan semangat mereka bahwa ini ada wujudnya nih mata kuliah ini. Iya, gitu. betul. Nah kebetulan mata kuliah yang kita pilih itu kan satu di antaranya itu adalah pengantar bisnis. Pengantar bisnis. Iya, pengantar bisnis. Jadi di sini nanti di bulan Juli kita mengadakan seminar atau workshop ya di kampus. Itu kita mengundang praktisi untuk bisa mengisi perkuliahan tersebut gitu. Dan karena kita di sini ada beberapa lokal untuk prodi manajemen, termasuk di sini di Meranti, jadi kita menggunakan metodenya offline dan online. Jadi teman-teman yang di sekitaran Kuburaya Pontianak silakan datang, wajib lah istilahnya ya, untuk semester, terutama di sini target kita juga semester 2, semester 4 gitu ya, masih muda-muda lah ya. Jadi sebelum mereka mengenal nanti semester 4, 5, 6 itu kan sudah fokus kemana-mana gitu ya, betul. Sudah terkontaminasi kah bahasanya ya. Jadi yang semester-semester baru ini yang harus kita kawal juga gitu. Biar terarah ya. Biar terarah gitu. Jadi kalau untuk teman-teman di sini prodi manajemen, kita tadi juga sudah sampaikan di kuliah umum kita punya kegiatan
kuliah umum lanjutan ya, namanya pengantar bisnis, silakan ikuti gitu. Karena kita akan mendatangkan pembicara hebat juga kok, yang juga sebagai praktisi gitu. Oh gitu. Kemudian untuk pengembangan di Fakultas Ekonomi yang di UNU Meranti ini Bu, apa yang akan dilakukan oleh Ibu sebagai dekan? Jadi sebenarnya kan mau mahasiswa itu kuliahnya di UNU Pusat, kan gitu ya. Biasa kan mahasiswa bilang ini mahasiswa mana, UNU Pusat gitu ya, atau manajemen pusat, ada yang manajemen Meranti, ada yang manajemen kita kebetulan ada juga di Darut Tolibin, di Peniraman itu. Iya. Ya, padahal intinya sama. Ya, mahasiswa itu sama, nggak ada bedanya, sama-sama kelas reguler, hanya kelasnya aja beda gitu ya. Jadi tadi juga sudah kita tekankan juga gitu ya, tidak ada pembeda di sini. Artinya mereka semua punya kesempatan yang sama. Program yang kita miliki juga terbuka sangat lebar untuk para mahasiswa yang ada di sini gitu ya. Jadi hanya yang membedakan tuh jarak saja sama kelas aja. Intinya mahasiswa itu mau belajarnya sama siapa dan di mana, harus balik lagi ke personalnya mahasiswa itu. Kalau mau sukses ya emang harus sungguh-sungguh, harus capek gitu kan, harus perjuangannya juga harus kuat gitu kan, nggak bisa hanya datang duduk kuliah udah nggak ada dosen pulang, jangan seperti itu gitu kan. Gimana caranya punya kegiatan. Nah, alhamdulillah tadi kita ngobrol sama Ibu Lutfiah ya, sebagai pengelola di sini, sangat senang sekali saya tahu gitu, baru ada kegiatan apa itu, bank santri seperti ada. Itu ya, lalu ada kegiatan jual apa itu tadi, kantin ya, kantin gitu, wirausaha juga. Nah itu saya rasa itu bisa menjadi wadah juga untuk para mahasiswa langsung praktek di sini gitu kan, bahkan itu sangat menunjang sekali gitu. Ya, saya sangat bersyukur. Jadi program yang kita buat, gimana caranya kita bisa menggagas entrepreneur ini gitu ya, alhamdulillah disambut juga dengan program yang ada di sini. Jadi sangat bersyukur saya gitu. Jadi selaras ya pemirsa, nggak ada bedanya nih antara mahasiswa UNU Pusat dengan UNU di Meranti atau di Peniraman gitu ya. Semuanya diperlakukan sama. Wisudanya juga sama. Wisudanya juga sama, nanti tenang aja mau yang kuliah dimanapun ya. Iya, jadi bahkan kalau misalkan teman-teman di sini itu jangan khawatir gitu ya. Saya tadi sudah katakan kalau di sini kompak satu kelas, pengen kuliah sekali-kali, datang ke UNU Pusat, kita sangat boleh. Yang penting nanti informasikannya itu dengan dosen pengampu mata kuliah gitu ya, dan tidak dadakan juga. Jadi harus jauh hari supaya kalau di sini kan mungkin ada yang tinggal sama orang tua atau di pondok, harus izin dulu kan. Jadi ya harus harus prepare dari jauh hari supaya kita juga bisa kosongkan jadwal di sana gitu kan. Karena memang kita masih terbatas untuk ruang di kampus kita, dan alhamdulillah karena mahasiswanya juga sudah bertambah banyak. Alhamdulillah, ramai sekali sekarang alhamdulillah. Jadi memang untuk kelas ini masih menjadi PR gitu, sehingga dibuatlah metode pembelajarannya itu blended learning. Gitu. Seperti itu. Gimana sih Bu, pendapat Ibu melihat langsung ke sini dengan mahasiswa manajemen, progresnya tuh bagaimana yang Ibu lihat setelah melihat langsung ke sini? Jadi ini kedua kalinya saya ke sini, Mbak. Kedua kalinya alhamdulillah. Perjalanannya sangat menyenangkan. Perjalanannya jadi melewati jalanan yang luar biasa tadi ya. Lumpur, tanah kuning, Bu ya. Tapi itu cerita indahnya di situ. Ya, jadi ada cerita kan, ketika kita main ke sini ada ceritanya. Ketika nanti kita berkunjung kemana lagi kan ceritanya pasti beda gitu. Dan memang terlihat jauh sekali perbedaannya dari kurang lebih 2 tahun yang lalu ya, pada saat Ibu Lutfiah itu menghubungi saya pengen kita buka kelas prodi manajemen di sini. Karena awalnya itu masih PGSD. Oh, hanya PGSD. Iya, di FKIP ya. Gitu. Jadi beliau sharing, tanya untuk di sini ternyata banyak peminat untuk program studi manajemen gitu ya. Dan memenuhi syarat ya kita buka saat itu. Jadi kalau dulu saya belum tahu ada bank santri, ya sekarang sudah ada bank santri, itu alhamdulillah gitu, luar biasa. Artinya di sini selama 2 tahun ada pandemi tetap berjalan. Gitu. Jadi sangat-sangat ada perubahan lah gitu. Bahkan banyak sekali tadi
kegiatan mahasiswa ya yang terbackup langsung oleh pondok pesantrennya ya dengan Unu Kalbarnya sendiri. Bahkan tadi seperti ini ya, ini juga sangat hal yang baru gitu ya, ada kegiatan seperti ini, jadi mahasiswa di sini sangat produktif ya. Santri sangat produktif, bahkan manfaatnya tidak hanya untuk di dalam kontes sendiri, tapi masyarakat ya. Lebih dikenal lagi di masyarakat. Itu yang penting sih Mbak ya, punya manfaat. Ada rencana nggak sih Bu, membuat program dari dekannya langsung program di sini gitu? Program kita nanti ada lanjutan lagi. Jadi perjalanan tadi tidak membuat saya kapok. Wih, keren. Nggak kapok bisa. Nggak kapok, malah nanti akan kesini lagi. Gitu. Tapi semoga cuacanya lebih baik. Jadi supaya lebih cepat. Tadi kasihan kan nunggu lama ya. Nunggu lama juga kan perjalanannya. Saya pikir ini mau diajak kemana nih sama tadi ada satu mahasiswa yang jadi penunjuk jalan gitu kan, ini mau diajak kemana aku belum sampai gitu ya gitu. Jadi nanti kita akan agendakan lagi, nanti akan saya bawa juga dosen-dosen lain karena ada di sini ada aliyah juga ya Mbak ada aliyah. Jadi selain targetnya adalah mahasiswa kita sendiri di sini, tapi kita pengen juga nanti datang main ke aliyahnya. Nanti ada kegiatan seminar ataupun kuliah praktek untuk yang beberapa mata kuliah yang bisa kita share ke siswa. Ya, seperti akuntansi, ekonomi. Iya, itu. Teh ini Bu, harapan dari beberapa program yang sudah diusung oleh Fakultas Ekonomi sendiri untuk menunjang skill mahasiswanya. Harapannya seperti apa? Kalau tadi kita akan ada kegiatan seperti kuliah umum ataupun seminar ataupun workshop ya Mbak, itu bisa kita sebut sebagai pengabdian kepada masyarakat gitu. Itu yang biasa dilakukan oleh dosen-dosen juga gitu. Nah harapannya dari program-program itu tentulah apa yang kita berikan kepada mahasiswa, pada masyarakat ya, pada siswa siapapun target kita itu punya nilai lebih gitu ya, yang tadinya nggak tahu jadi tahu gitu ya, yang tadinya bisanya setengah jadi bisanya bisa semua gitu ya. Harapannya itu programnya gitu, dan kita punya manfaat aja datang ke sini gitu kan. Dan tidak hanya fokus tadi ya sekitaran mahasiswa saja, tapi sekitarnya juga. Ya itu tadi pemirsa pemaparan dari dekan yang sangat cantik ini dan juga muda gitu ya. Saya sangat tertarik nih karena masih muda udah jadi dekan gitu ya. Ternyata kuliah di UNU itu tidak membosankan. Jadi kawan-kawan yang berada di Fakultas Ekonomi itu bisa belajar di luar bagaimana mengenal manajemen dan dunia pekerjaan gitu ya, langsung seperti itu. Itu tadi pemirsa, cukup sekian dari saya. Kembali lagi di podcast selanjutnya. Sampai jumpa.